Oke, siap dengan firman Tuhan? Yuk kita masuk ya dalam firman Tuhan. Kita buka dalam Matius 26 ayat 6 sampai dengan 13. Tadi saya lupa kasih sama Eva ya ayat-ayatnya ya, Eva ya. Karena tadi Ibu ada pelayanan, harusnya Ibu kasih tadi ayatnya ya. It's okay lah. Apa-apa Bu, biar yang lain pegang Bible Bu. Oke ya, betul ya. Matius 26 ayat 6 sampai dengan 13. Saya akan baca ya. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak ini dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kau menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah berbuat suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Tapi aku tidak akan selalu bersama-sama engkau. Sebab dengan mencurahkan minyak ini ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata padamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Sampai di sana firman Tuhan. Ada 5 hal yang luar biasa, sister. Ya, ini ayat sering banget kita baca dan kita dengar, tapi saya mendapatkan hal yang luar biasa pada tadi pagi. Ini saya siapkan ini kemarin ya. Nah kita akan lihat di sini. Yang pertama adalah apa? Kalau kita baca tadi kisahnya, ini dikatakan tadi Tuhan bilang apa? Mengapa engkau menyusahkan wanita ini? Ya tadi dikatakan begitu. Mengapa engkau menyusahkan perempuan ini? Itu kata Yesus. Ini bicara tentang apa, sister? Tuhan intervensi langsung loh. Tuhan intervensi langsung dan pada komentar-komentar sinis murid-murid. Ini bicara tentang pembelaan Yesus. Tuhan bela, ya Tuhan bela. Ya sekali lagi pembelaan Tuhan Yesus ya nyata untuk wanita ini. Wow. Mungkin kita ingat bagaimana seorang Daud juga ya. Daud itu adalah pribadi yang sangat mengasihi Tuhan. Bagaimana Tuhan membela dia pada saat waktu itu Nabal. Kalian tahu ceritanya seorang Nabal yang waktu itu Daud minta makan. Dia padahal Daud sudah mengurus, sudah menjaga dia punya properti. Tapi Nabal bilang, siapa Daud itu? Siapa itu orang? Saya tidak kenal. Nah waktu itu Daud marah sekali dan dia mau membunuh Nabal. Tahu ceritanya ya. Tapi akhirnya Abigail datang istrinya dengan berkata, jangan tuanku, jangan kau kotori tanganmu untuk membunuh. Nah perhatikan ini 1 Samuel 25 ayat 39. Apa kata seorang Daud waktu dia akhirnya tidak membunuh dan akhirnya Nabal yang mati ya. Coba perhatikan di sini dikatakan apa. 1 Samuel 25 ayat 39. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan yang mencegah hambanya ini daripada berbuat jahat. Ya, dikatakan terpujilah aku. Ini 1 Samuel 25 ayat 39 ya. Daud berkata terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Ya, Tuhan telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara pada Abigail tentang mengambil dia menjadi istri. Sister, perhatikan ini ayat luar biasa loh. Kalau Tuhan jadi pembela kita, sama Tuhan cuma tinggal balikkan tangan. Cuma tinggal membalikkan tangan. Gak perlu pakai lama-lama. Langsung Tuhan balikkan tangan. Tuhan bisa membela hidup kita. Pembelaan Tuhan ini bersifat menyeluruh ya. Bukan hanya cuma satu aspek kehidupan kita. Seluruh aspek kehidupan kita akan Tuhan bela ya. Ini luar biasa ya. Dan dikatakan ini iblis apakah suka? Iblis tidak suka, sister. Waktu Tuhan membela hidupmu. Waktu Tuhan membela hidup kita. Waktu Tuhan membela keluarga kita. Waktu Tuhan membela rumah tangga kita. Waktu Tuhan membela ekonomi kita. Iblis jelas gak suka ya. Dia tidak suka orang Kristen mendapat privilege surga seperti ini. Nah coba buka lagi. Ini Paulus yang berkata. Roma 8 ayat 33 dan 34. Tidak main-main. Maka jangan takut waktu ada yang menggugat kita. Waktu ada yang kata-kata komentar sinis pada kita. Waktu ada yang mau menusuk kita dari belakang. Waktu ada yang mau menjahati kita. Perhatikan. Roma 8 ayat 33 dan 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Wow, ini yang berkata adalah Paulus ya. Siapa orang yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Makanya sister, target kita khususnya di akhir zaman ini, jangan hanya jadi orang Kristen, jangan hanya jadi fansnya Tuhan Yesus, jangan hanya jadi follower Tuhan Yesus. Harus kita targetnya. Saya sampaikan kemarin kalau nggak salah waktu itu. Pertama adalah orang yang dipanggil, betul. Yang kedua adalah orang yang dipilih. Ketiga adalah orang yang setia, betul. Itu kalau nggak salah yang kemarin kita ngomongin hari Minggu atau hari apa ya, Kak ya, Eva ya. Saya ingat, tapi saya ada cerita. Oh nggak ada? Oh belum? Oh saking banyaknya mungkin aku udah nggak tahu dari mana lagi nih. Ibu bicara yang panah iblis, trik iblis. Yes, yang tentang ragu-ragu, asal-asal. Yang keempat, kalau nggak salah ada yang empat. Yang empat tuh ada empat anu tuh. Ada 4 panah kalau nggak salah di yang keempat. Yang pertemuan hari Senin itu ada 4 panah. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Tapi apa yang pasti. Capek, comfort zone, panah mor. Bukan. Panah ragu-ragu, asal-asalan, capek. Bukan ya.
Berarti bukan ya, nanti mungkin itu next ya. Oke, tapi intinya dikatakan siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Sister, hanya ada 3 golongan. Yang pertama adalah Tuhan, yang orang yang dipanggil oleh Tuhan. Kita harus meresponi. Yang kedua adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan yang paling terakhir adalah orang yang setia pada Tuhan. Ini banyak orang yang jebol ya, untuk setia. Kalau untuk dipanggil mungkin kita siap dipanggil. Untuk kita dipilih kita mungkin oke dipilih. Tapi pas untuk setia seringkali orang nggak tahan karena masalah waktu. Nanti saya sampaikan. Nah ini dikatakan apa? Allah yang benarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi aku yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan, yang malah menjadi pembela bagi kita. Sister, target kita. Kalau yang dunia membela kita, itu terbatas, sister. Kalau engkau dibela oleh engkau punya pengacara pun terbatas. Ibu ini kan kalian tahu sekarang lagi menghadapi pengadilan. Itu pembelaan dunia itu terbatas. Tapi kalau Tuhan yang bela kita nggak main-main loh. Bayangkan tadi, orang-orang ngomong Tuhan langsung intervensi. Dia bilang, kenapa kau menyusahkan perempuan ini? Pembelaan Tuhan itu luar biasa. Dan kalau Tuhan bela nggak ecek-ecek. Kalau Tuhan bela itu nggak hanya lip service. Tapi kalau Tuhan bela itu all out, Tuhan akan bela hidup kita. Ini yang kerennya. Dan iblis nggak suka. Iblis trust. Dia pasti tidak akan mungkin tinggal diam mendengar pembelaan Tuhan ini. Nah, yang bagian kedua, kita buka Matius 26 ayat 10 ya. Ya, kita lihat Matius 26 ayat 10 ya. Nanti yang mengenai panah-panahnya saya kasih belakangan ya, tapi ini kita ngomong dulu tentang apa yang terjadi pada saat itu. Matius 26 ayat 10. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Ya. Perbuatan yang baik apa yang dilakukan wanita ini? Sampai Tuhan bilang dia sudah melakukan perbuatan yang baik bagi aku. Kalau mau jujur, menurut kita kritikan daripada murid-murid kan juga baik ya. Dia bilang ngapain ini boros-boros? Mendingan kan dikasih sama orang miskin, betul? Kan kesannya sepertinya murid-murid sosial, betul? Kesannya sepertinya murid-murid peduli, betul? Kesannya sepertinya murid-murid sangat kasih sama orang-orang miskin, betul? Setuju ya, menurut kita memang itu betul. Tapi apakah itu juga menurut surga? Kalau menurut saya itu tidak seperti yang Tuhan inginkan. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan kepada kita untuk melakukan segala sesuatu sesuai prioritas kerajaan surga. Nah ini yang sering kali kadang-kadang kita salah prioritas. Nah panah iblis yang pertama adalah apa? SP, salah prioritas. Iblis main-main di sini. Memang ada prioritas, tapi salah prioritasnya. Dan waktu kita salah prioritas, tinggal tunggu waktunya kita akan amburadul. Karena Tuhan tuh sudah punya prioritas. Ya Yesus punya prioritas ya. Dikatakan tadi adalah apa ya? Orang miskin masih ada. Ya, tapi Yesusnya kan udah mau pergi, ya. Makanya Tuhan bilang, orang miskin masih ada sama kau, bukan orang Tuhan antipati dengan orang miskin, tapi masih ada orang miskin besok, lusa atau tahun depan. Sementara Tuhan itu sudah mau diangkat ke surga kembali, betul? Nah, makanya dia katakan, nah, coba kita lihat sekarang ada skala prioritas surga yang harus kita sadari dalam hidup ini ya. Ini seringkali yang salah kaprah. Iblis main dengan panah salah prioritas. Ibu-ibu, sister-sister, saya pernah salah di sini. Saya pernah kena panah sama si iblis di sini. Jangan anggap enteng. Panah si iblis ini kepada siapa? Kepada semua orang yang memang dalam keadaan lengah pada saat itu. Kita buka Matius 22 ayat 35, 37 sampai dengan 39. Mana buktinya? Yesus itu sangat-sangat luar biasa. Dia selalu ada kasih prioritas. Dan prioritas ini sudah Tuhan kasih sama kita. Tapi kita yang suka salah kaprah. Panah iblis masuk sama kita. Perhatikan. Matius 22 ayat 37 dan 39. Jawab Yesus padanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ini prioritas kerjaan surga ya. Jangan salah. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya ada prioritas dari surga. Yang pertama kita harus ada hubungan vertikal dulu ke atas. Harus fall dulu yang ke atasnya. Harus bisa mengasihi Tuhan dulu. Baru kita bisa mengasihi sama manusia dengan tulus. Nah sering kali kita bilang, yang penting kan kita kan mengasihi manusia, Bu Indri. Sister, kalau engkau mengasihi manusia dengan kekuatanmu sendiri, itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan katakan kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Baru kita bisa mengasihi manusia dengan tulus. Dan dengan hati yang rela. Tidak akan mungkin kau bisa mengasihi suamimu yang berbuat jahat. Tidak mungkin kita bisa mengasihi anak-anak kita mungkin yang nggak menghargai kita. Nggak mungkin kita bisa mengasihi orang tua kita yang mungkin suka membeda-bedakan. Kalau kita tidak punya kasih yang pol kepada Tuhan. Nggak mungkin. Karena hanya kasih Tuhan kepada kita, hanya kasih kita kepada Tuhan yang membuat kita bisa mengasihi orang walaupun orang itu nggak mengasihi kita. Makanya tadi katakan ini prioritas yang salah. Iblis bilang nggak apa-apa, yang penting kan pokoknya engkau kan mengasihi manusia, berbuat baik kepada manusia aja. Tapi apa dasar kita berbuat baik pada manusia kalau kita nggak punya kasih kepada Tuhan? Nggak mungkin, itu hanya pepujian, itu hanya supaya dilihat orang. Dan iblis suka dengan orang Kristen yang berbuat baik hanya dengan tujuan untuk dilihat orang. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, nggak usah pun kita ngomong banyak, kita bisa mengasihi sama manusia walaupun orang itu tidak membalas kebaikan pada kita.
Ini yang luar biasa. Nah, ingat satu lagi ayat. Ini juga diputar balikan ya sama si iblis ya. Ini juga prioritas yang salah. Dan saya jatuh di sini waktu itu. Kisah 1 ayat 8 kita lihat. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Kita akan menjadi saksi Tuhan kapan? Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Nah, seringkali ini diputar balikkan lagi sama si jahat. Diprioritaskan yang salah. Makanya kenapa banyak orang-orang pelayanan sampai ke ujung bumi. Tapi dalam keluarga sendiri enggak. Itu bukan maunya surga, sister. Ya, waktu engkau sibuk di luar sana, kelihatan keren di luar sana, kita berikan yang terbaik di luar sana, tapi enggak dalam keluarga kita. Itu bukan prioritas Tuhan. Tuhan jelas katakan kita hanya bisa menjadi saksi Kristus waktu kita jadi berkat dari keluarga dulu. Dari keluarga, buat suami, buat anak-anak, baru keluar, baru ke Yudea, baru ke Samaria, baru sampai ke ujung bumi. Mungkin kita bilang, Bu Indri bagaimana kalau suaminya belum bertobat? Beda. Asalnya dari kitanya yang penting. Yang penting dari kitanya menjadi berkat bagi suami kita. Masalah suami belum bertobat itu gak ada masalah. Itu urusan Tuhan. Tapi bagian kita tetap jadi istri yang betul-betul memberikan yang terbaik bagi suami, bagi anak-anak kita. Bagaimana kalau anak-anak saya nakal, Bu Indri? Bagian kita menjadi mama yang baik. Ya, bagian Tuhan yang akan mengubahkan anak kita. Jadi artinya kita harus jadi saksi dulu. Orang bisa melihat, ini istri yang luar biasa loh. Ini mama yang luar biasa. Walaupun dalam keadaan porak-poranda, tapi dia tetap melakukan bagiannya sebagai istri, sebagai mama. Itu yang dikatakan menjadi saksi Tuhan. Nah, seringkali kita hanya bisa bersaksi di mana-mana, tapi enggak jadi saksi dalam Yerusalem kita. Iblis putar balikan. Makanya panah yang berikutnya ini adalah panah yang pertama, panah SP. Panah salah prioritas. Bagaimana dengan kita, sister, selama ini? Bagaimana prioritas kita selama ini? Apakah kita masih prioritas seperti maunya Tuhan? Ibu Indri mau jujur, saya pernah salah prioritas. Panah iblis kena sama saya. Saya pernah sampaikan sama kalian kan bagaimana saya pelayanan dari mulai tahun 2009 sampai dari mulai 1999 sampai 2009 saya pelayanan tuh banyaknya di Samaria, banyak di ujung bumi. Tapi sementara saya nggak punya waktu untuk di mana tuh namanya di Yerusalem. Makanya nggak heran Tuhan punya janji mas saya nggak terjadi. Ya kenapa bilang? Karena saya pikir tidak ada masalah dengan kita boleh melayani, tapi please lah harus ada keseimbangan vertikal dengan horizontal. Waktu kita hanya sibuk dengan ya ini bisa dengar semuanya ya. Nah, waktu kita hanya sibuk dengan prioritas kita yang ke Yerusalem, yang sampai ke ujung bumi, itu sudah salah prioritas dan Tuhan tidak mau. Ini bisa dengar? Halo? Bisa Bu, bisa Bu. Ya, oke. Nah, ini salah prioritas. Nah, Ibu Indi pernah salah di sana, jadi saya nggak mau nyalakan orang lain. Saya pernah salah di sana. Saya terlalu lari, terlalu cepat. Nggak ada yang salah dengan pelayanan sister, tapi please lah, lebih enak mana? Lari cepat sendirian atau lari pelan tapi berdua sama pasangan? Saya lari terlalu cepat, makanya pasangan saya ketinggalan jauh di belakang. Akibatnya lama Pak Ari baru bertobat. Jadi seringkali kenapa terjadi lamanya pemulihan? Daripada kita menyalahkan orang lain, ayo kita koreksi. Apakah tanpa disadari kita kena panah daripada si jahat yang namanya salah prioritas? Yang pertama tadi, kasih Tuhan dulu nomor 1, baru bisa kasih sesama. Nah murid-murid tadi bilang, kenapa nggak dikasih sama orang miskin? Maka Tuhan bilang, no. Orang miskin ada bersama-sama dengan engkau, tapi aku akan pergi. Makanya Tuhan luruskan ini, karena seringkali orang Kristen nggak sadar ini, tanpa disadari kita sudah melenceng, kita bisa tersesat dalam pelayanan, sister. Hati-hati ya. Nah, yang pertama tadi adalah panah apa? SP, salah prioritas. Yang kedua adalah apa? Salah karena iblis pakai panah yang namanya memutarbalikkan fakta. Sister, ya iblis itu dia nggak perlu capek-capek dia bikin research. Dia hanya pakai ayat, tapi ayatnya diputarbalikkan. Itulah kerjaan si licik ini ya. Dia putar balikan, cukup dia putar balikan. Dia nggak perlu cari kata-kata baru. Pakai firman yang sama bisa dia putar balikan. Nah, kalau engkau tidak sadar ini ya, ini berbahaya. Coba lihat mana buktinya iblis suka pakai panah putar balikan. Kejadian 3:1 kita lihat. Kejatuhan daripada seorang pada keluarga Adam dan Hawa. Ya, apakah iblis pakai strategi khusus? No. Dia pakai firman Tuhan, sister ya. Kejadian 3:1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang di darat, yang dijadikan oleh Tuhan. Ular berkata, perhatikan, ular berkata pada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Perhatikan. Semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Ini pancingan daripada si jahat. Iblis tahu persis bukan ini ayatnya. Tapi dia putar sedikit dengan dia bilang semua. Padahal Tuhan bilang kau boleh makan semua. Hanya satu yang gak boleh kau makan. Betul? Iblis putar. Makanya sister-sister ini pesan dari, ini saya rasa saya harus ulang-ulang berkali-kali. Sister, ini akhir zaman. Jangan sampai engkau tidak menggali firman. Jangan menggali firman hanya tergantung daripada orang lain. Gali sendiri firman.
Ya, gali sendiri firman. Tuhan akan kasih tahu sama kita. Mungkin kau bilang, Bu, ini saya nggak ngerti. Nggak dibutuhkan orang pintar untuk menggali firman. Kita hanya butuh tuntunan Roh Kudus. Waktu engkau menggali firman, ya, nanti waktu engkau dapat masukan, ya, itu bagus. Tapi minimal harus ada PR sendiri, harus menggali sendiri. Sama seperti orang kau belajar bahasa Inggris, ya, atau belajar bahasa Perancis, ya. Engkau hanya cuma datang pada saat les, itu nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau kita juga belajar, kita gali sendiri, kita praktek dengan orang lain, kita akan lebih cepat bisa mengerti, ya. Jadi walaupun tidak mengerti, nggak ada masalah. Gali, baca firman, adakan untuk merenungkan firman, buat satu disiplin untuk baca firman. Minimal engkau baca mungkin 5 ayat per hari, nggak ada masalah. Tapi intinya baca, renungkan dulu dan tanya, apakah sudah kulakukan ini Tuhan? Itu akan membuat iblis nggak akan gampang memutarbalikkan pada kita. Hawa mungkin dia nggak membaca firman Tuhan sampai detail, maka dia bilang begini, dia terpancing. Ayat 3, dia bilang gini, tapi tentang pohon-pohon yang ada di taman, ya, dibilang, iblis yang bilang. Tapi tentang buah pohon yang ada di taman, Allah berfirman, jangan kau makan ataupun raba buah itu, nanti kau mati. Ini kata iblis. Iblis pancing. Iblis pengen tahu. Hawa tahu nggak firman? Nah, Hawa terjebak. Nah, akhirnya apa kata ular, ya? Hawa terjebak. Hawa bilang, enggak. Katanya bukan hanya itu, hanya boleh, yang semua boleh dimakan, hanya satu nggak boleh, kata Hawa. Perhatikan ayat keempat. Ular berkata pada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi akan Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sister, perhatikan, ayatnya sama loh, firmannya sama, hanya yang satu dibilang semua boleh nggak kau makan kan? Tapi datang wanita mengatakan, semua boleh kok, hanya satu nggak boleh. Oh nggak apa-apa kau makan. Dengan firman yang sama tapi diputar balikan. Makanya sister, kalau misalnya sampai engkau tidak baca firman, tidak suka menggali, akan sangat gampang kita dibodoh-bodohin oleh si jahat. Ayo, ini waktunya banyak merenungkan. Kelebihan daripada seorang Daud, padahal dia raja loh. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Modal kita untuk bisa menghadapi kehidupan ini adalah firman Tuhan. Makanya LBC, engkau luar biasa. Ada Ladies Bible Class, itu betul, itu sesuai dengan firman Tuhan. Makanya saya terus terang, saya melihat kalian, ya, walaupun kita nggak kenal terlalu lama, ya, tapi aku merasakan Tuhan akan pakai kalian luar biasa, ya. Ini modal kalian sudah menggali firman, dan modal kalian juga ada doa, itu luar biasa. Nah, dikatakan tadi di sini, itu tadi 2 panah tadi, ya, yang saya sampaikan. Pertama, panah apa? Salah prioritas, ya. Jadi sister, jangan sampai salah prioritas. Nah, satu lagi saya mau sampaikan, ini nggak usah buka ayatnya, Efesus 5. Tahu ya, pertama kali Tuhan bilang apa? Istri tunduk pada suami atau suami mengasihi istri dulu? Yang mana, sister? Istri tunduk. Yes, jangan salah prioritas. Sesudah istri bertobat, itu suami pasti akan bertobat, tinggal tunggu waktunya. Tapi sering kali kita bilang, kalau suami saya bertobat dulu, Bu Indri baru saya bertobat. Itu sampai kapanpun nggak akan terjadi. Itu salah prioritas. Makanya jangan tunjuk suami, daripada tunjuk suami, koreksi diri kita. Lakukan bagianmu sebagai istri, yang sesuai firman Tuhan. Amsal 31 itu wanita bijak. Itu kau lakukan, maka Tuhan akan campur tangan bagi keluarga kita. Ya, jadi jangan salah prioritas. Oke? Nah, yang ketiga sekarang, ya, tadi yang pertama tadi tentang apa? Yang pertama adalah tentang Tuhan intervensi, betul? Tuhan langsung membela, ya. Dan kalau Tuhan membela, ingat sister, Tuhan membela nggak pernah setengah-setengah. Sampai seluruh aspek kehidupan kita akan Tuhan bela, ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi dikatakan adalah apa? Yang dikatakan adalah bahwa dikatakan tadi yang kedua adalah apa, sister tadi? Yang kedua, sebentar. Panah putar balik, Bu. Yes. Panah putar balik dan panah salah prioritas, betul ya. Nah, hati-hati ya, karena iblis selalu bermain dengan hal-hal seperti ini. Yang ketiga, Matius 26 ayat 12. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ya, ini kata Yesus, ia membuat satu persiapan untuk penguburanku. Sister, ini luar biasa loh. Saya dapat ayat ini ayat luar biasa. Dikatakan perempuan ini sangat peka dengan apa yang menjadi kerinduan Yesus. Gak main-main loh. Perempuan ini peka banget, padahal Tuhan gak pernah ngomong sama perempuan sebelumnya. Tapi dia bisa tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Dia bilang, dia menyiapkan satu persiapan untuk penguburanku. Dia tahu persis ya bahwa itu yang Tuhan rindukan. Nah, saya mau tanya, kok bisa murid-murid nggak tahu maunya Tuhan? Padahal kalau dipikir-pikir, murid-murid kan udah sering ya, bahkan Tuhan sering ngomong loh kalau dia akan mati. Mana buktinya? Kita buka Matius 16 ayat 21. Tuhan tuh ngomong berkali-kali kepada murid-murid, sementara Tuhan nggak pernah ngomong sama perempuan ini, tapi kok perempuan ini bisa sangat peka. Ini luar biasa. Dikatakan Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua, imam, kepala, dan ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga.
Sister, ini dikatakan tadi sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan pada muridnya. Tuhan ngomong berkali-kali loh. Bukan Tuhan cuma ngomong sekali loh. Tuhan ngomong berkali-kali pada murid bahwa dia akan mati dan dia akan bangkit. Berkali-kali Tuhan ngomong. Tapi kok bisa murid-murid nggak peka dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan? Ini nggak main-main. Ternyata sister, di sini kita bisa lihat status rohani seorang. Kegiatan rohani seorang yang seabrek-abrek sekalipun nggak menjamin kepekaan kita kepada Tuhan. Wow, makanya jangan anggap enteng ya. Bagaimana dengan kepekaan kita? Kalau kita sudah mulai nggak peka, jangan anggap enteng. Karena ternyata kenapa Tuhan bela perempuan ini? Karena perempuan ini peka dengan maunya Tuhan. Nah, waktu kita nggak peka lagi dengan suara Tuhan, jangan anggap enteng. Makanya ini waktunya yang luar biasa. Ambil waktu banyak mengenai pandemi ini. Banyak punya hubungan dengan Tuhan. Akhirnya supaya kita mulai bisa mendengar maunya Tuhan apa dalam hidup kita. Karena seorang yang peka dengan Tuhan, itu yang membuat Tuhan makanya nggak tahan untuk nggak bela hidupnya habis-habisan ya. Dan perempuan ini bukan hanya peka, sister. Peka dan melakukan, itu kata kunci. Sering kali kita memang peka dengan suara Tuhan, tapi kita nggak melakukan, nggak ada gunanya. Tuhan nggak akan pernah bela hidup kita, ya. Panah iblis yang berikutnya adalah apa? Ya, yang penting kata iblis, yang penting kan lo tetap ada posisi, lo tetap ibadah, lo tetap kegiatan. Udah itu aja cukup. Itu panah si jahat yang berikutnya dengan mengatakan yang penting sekedar. Yang penting sekedar, yang penting lu datang ibadah, yang penting lu ikut doa, yang penting lu ada kegiatan daripada di rumah manyun, yang penting lu baca Alkitab. Tapi kita nggak bisa lagi dengar suara Tuhan. Hati-hati. Saya nggak bilang kita harus dengar suara Tuhan ngomong seperti ini, Tuhan, hai anakku. Enggak ya, saya nggak bilang gitu. Tapi pasti kalau kita melatih, ya karena semua itu dilatih. Ya Allah bisa karena biasa, latih. Mungkin itu Angkia, ya Angkia yang dari Afrika Selatan. Itu sekarang kita ada setiap hari Kamis loh, sister. Kalian boleh ikut tuh ya. Untuk yang Ibu Sis Angkia. Saya kirim kok sama kalian kan. Itu dia sendiri pernah bilang ya, latih. Walaupun nggak dengar hari ini, nggak apa-apa, latih lagi. Karena Tuhan tuh mau ngomong sama setiap kita. Kita tuh mempelainya, sister. Nggak ada mempelai yang nggak pengen ngomong dengan mempelai wanitanya. Hanya seringkali kita menganggap, ya udah, yang penting kan toh masih ibadah, Bu Indri. Yang penting kan masih jadi orang Kristen. Betul. Tapi alangkah sayangnya kalau kita berkata dia Bapak kita, tapi kita nggak pernah dengar suara Bapak. Kita katakan dia mempelai kita, tapi kita nggak pernah dengar suara mempelai. Please ya, latih. Karena perlu ada latihan, perlu ada disiplin untuk kita bisa mendengar suara dia. Amin. Nah yang keempat, jadi panah yang berikutnya tadi adalah panah apa? Yang penting sekedar ada ibadah, sekedar ada baca firman, sekedar ada pokoknya kita kegiatan, ya itu cukup lah. Itu juga udah hebat lah itu, betul. Seringkali iblis bilang, yang penting lu kan masih ada kegiatan rohani daripada yang lain. Enggak. Sister, jangan puas sampai di sana. Jangan puas hanya sekedar hanya kita punya kegiatan, tapi haruslah kita mencari dia seperti rusa yang mengalir, yang haus akan airnya, yang seperti orang yang haus dan lapar. Tuhan katakan itu yang dikenyangkan ya. Dan yang keempat, menurut kita, siapa perempuan ini? Ini perempuan nobody loh, sister. Nggak ada disebut namanya kan, betul? Bahkan namanya pun nggak ditulis di Alkitab. Bisa nggak perempuan ini Maria saudara Yesus, saudara Lazarus? Mungkin. Atau mungkin Maria Magdalena? Mungkin. Tapi yang jelas dalam Matius tadi nggak disebut nama perempuan ini. Pertanyaan, apa perempuan ini keberatan? Apa perempuan ini tersinggung? Apa perempuan ini merasa seperti nggak dihargai? Ini luar biasa perempuan. Nah, seorang perempuan yang betul-betul memiliki hubungan dengan Tuhan, dia nggak persoalan kalaupun dia nggak dihargai loh. Tapi sering kali kadang-kadang ya, bahkan ngakunya hamba Tuhan ya. Saya sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang gara-gara salah nama bisa tersinggung betul. Nggak ditulis dia punya titel bisa ngambek-ngambek betul. Saya pernah sekali waktu itu. Pas waktu itu kita kebetulan kita harus meng-cancel hamba Tuhan. Kita meng-cancel hamba Tuhan karena alasan tertentu. Tahu apa yang terjadi, sister? Hamba Tuhannya marah. Kamu nggak tahu ya saya punya banyak jadwal. Saya mau tanya, apakah itu wanita yang melekat pada Tuhan? Kadang-kadang kita mungkin nggak dihargai. Ya, kita udah berbuat baik, suami kita nggak anggap. Kita udah berbuat baik pada anak, tapi anak kadang-kadang nggak hargai. Atau mungkin mertua kita juga, kita sudah baik, tapi ipar kita lebih dihargai. Pertanyaan, apakah kita marah? Wanita yang melekat pada Tuhan nggak akan tersinggung dengan ini. Perempuan ini namanya nggak ditulis loh, dia nggak keberatan. Karena Tuhan nggak persoalan nama. Ya, coba kita lihat lagi orang-orang yang suka pengen namanya tampil, yang suka supaya orang mengakui keberadaannya. Coba kita buka Matius 7. Ya, jangan sampai kita kena panah si jahat. Kalau panah si jahat mengatakan selalu, do you know who I am? Kau tahu nggak gue siapa? Itu panah si jahat. Orang nggak mau tahu, orang nggak tahu kita siapa, nggak ada masalah sis. Yang penting Tuhan tahu kita.
Ya, coba buka Matius 7 ayat 22 dan 23. Ini peringatan bagi setiap kita. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami membuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Nah, ini orang yang merasa dia sudah bikin banyak. Tuhan harus tahu. Tuhan nggak tahu ya, saya udah kesini. Dia pengen kalau bisa seluruh dunia tahu tentang apa yang dilakukan sama dia. Perhatikan apa kata Tuhan. Apa reaksi Tuhan. Pada waktu itu aku berterus terang. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow, sister. Ternyata bukan masalah kegiatan kita, bukan masalah nama hebat kita ternyata di hadapan Tuhan. Tuhan katakan Tuhan gak kenal. Sementara perempuan ini, walaupun dia gak punya nama, Tuhan kenal dia persis. Siapa perempuan ini? Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Waktu kita masih pengen supaya orang tahu tentang apa yang kita lakukan. Waktu kita pengen supaya orang tahu tentang apa yang kita kerjakan. Tentang jasa-jasa kita. Waktu kita pengen, kalau bisa suami itu mesti tahu. Lo tahu gak gue yang capek, gue yang semua, gue yang kerjain. Berarti kita masih kalah dengan wanita ini. Seringkali kadang-kadang mungkin jasa-jasa kita, perbuatan baik kita, atau apapun yang kita lakukan, orang gak nganggap. Waktu kita masih marah. Waktu kita bisa bilang, lu gak tahu gue siapa. Berarti kita kena panah si jahat. Panah si jahat yang berikutnya adalah, tahu gak siapa saya? Waktu kita masih ingin supaya orang tahu apa yang kita kerjakan semua, kita kalah dengan perempuan ini. Perempuan ini namanya nggak ditulis. Perempuan ini bahkan dikatakan nggak ada ditulis, satupun nama dia nggak ditulis dari mulai depan sampai habis. Tapi dia nggak ada masalah karena Tuhan bukan melihat nama kita, Tuhan melihat perbuatan kita. Perbuatan kita yang dicatat di surga, bukan sekedar nama kita, sister. Makanya kalaupun orang nggak nganggap, kalaupun orang nggak menilai, kalaupun orang nggak menghargai kita, so what gitu loh. Seringkali kadang-kadang kita tersinggung betul karena orang nggak menghargai kita. Gue kurang apa padahal Bu Indri? Seringkali dalam rumah tangga juga seperti itu kita merasa. Saya nggak dihargai Bu Indri sama suami Bu Indri. Tapi coba kalau orang lain dia lebih menghargai. Please deh, gak ada masalah kita nggak dihargai oleh keluarga kita. Yang penting Tuhan yang menghargai kita. Bahkan Tuhan tahu kita. Tuhan kenal kita secara pribadi. Ini yang keren. Tuhan katakan dimanapun Injil diberitakan nama perempuan ini. Apa yang dikerjakan perempuan ini, bukan namanya. Apa yang dikerjakan perempuan ini harus dicatat dalam Injil. Artinya, yang membuat kita dikenal Tuhan bukan karena kegiatan kita, tapi karena perbuatan baik kita. Waktu kita melakukan kehendak Tuhan, itu yang dicatat. Ya, nah, dikatakan wanita ini tahu persis. Dia perlu upah dari Tuhan, dia bukan butuh upah daripada manusia. Nah, coba kita lihat ya, kita lihat coba di sini. Matius 6 ayat 6, ini pesan Tuhan bagi setiap kita. Yang mungkin kita selalu ingin supaya orang tahu apa yang kita kerjakan. Please lah ya. Walaupun mungkin kita nggak dikenal, walaupun kita nggak terkenal, nggak ada masalah. Kita nggak perlu terkenal di dunia ini. Tapi yang penting kalau bisa dikenal oleh Tuhan, ya itu jauh lebih luar biasa. Matius 6 ayat 6. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah pada Bapamu yang ada dalam tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Luar biasa. Kita mesti punya secret place, sister. Semua punya secret place nggak di sini? Hiding place kita ada nggak, sister? Saya punya pelayanan ya, itu luar biasa dia. Rumahnya kecil. Nah dia seringkali berdoa, kadang-kadang itu dia berdoa di rumah, tapi karena suaminya ada, dia nggak mau terganggu. Dia masuk kamar mandi. Di kamar mandi dia berdoa, sister. Nah seringkali kadang-kadang kita punya rumah besar ya, tapi kita nggak punya tempat untuk spesial buat Tuhan. Bagaimana dengan kita? Saya terus terang kadang-kadang salut dengan keluarga, dengan saudara sepupu kita ya. Mereka punya tempat hiding place loh dengan Tuhan. Mereka bikin spesial loh untuk mereka bertemu dengan Tuhannya. Tapi seringkali kadang-kadang kita punya tempat karaoke, kita punya tempat misalnya sekarang untuk salon, untuk pijet ya, punya private. Tapi untuk hiding place dengan Tuhan, karena Tuhan katakan dia pengen private sama kita. Dia pengen punya tempat-tempat khusus dengan kita, untuk dia bisa curhat dengan kita, untuk kita bisa curhat dengan dia. Ya, waktu engkau mengambil tempat yang depan umum semuanya, Tuhan bilang kenapa nggak di tempat spesial? Ya, karena aku sangat spesial dengan engkau dan engkau spesial kepadaku. Ya. Nah, yang berikutnya, coba kita lihat wanita peka. Ini menakutkan si jahat, sister. Coba kita lihat ya. Waktu kita betul-betul peka dengan maunya Tuhan. Buka Keluaran 19 ayat 5. Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, perhatikan ya. Ini bagi setiap kita yang punya kepekaan pada Tuhan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang punya seluruh bumi. Sister, kita bisa jadi harta milik Tuhan, tapi hanya milik Tuhan, bukan kesayangan Tuhan. Orang yang menjadi kesayangan itu akan berbeda loh. Treatment Tuhan bagi yang kesayangannya dengan yang tidak kesayangan itu beda. Contoh soal sister, kita lihat aja barang-barang yang kita milikin. Sister punya tas kesayangan? Punya ya?
punya tas kesayangannya. Saya punya tas kesayangan. Kalau lagi hujan, yang kujaga tasku. Akunya kena hujan mukanya, kepalanya. Tasku kusimpan dalam baju saya. Kan kayak orang gila ya. Ya, bahkan sepatu kesayangan saya ada dan kebetulan harganya mungkin oke. Waktu pas hujan aku takut kena becek, sepatunya aku buka, aku nyeker, nggak pakai sepatu. Itu manusia dengan barang-barang fana kesayangan, apalagi Tuhan kita dengan berkata engkau harta kesayanganku. Kapan kita menjadi harta kesayangan Tuhan? Waktu kita menjadi pribadi yang peka dengan apa maunya Tuhan. Ini luar biasa. Dan bagaimana caranya Bu Indri? Bisa kita latih setiap hari. Karena Tuhan nggak hanya ngomong kepada pendeta besar, Tuhan mau ngomong pada setiap kita. Perempuan ini namanya nggak ditulis, artinya dia bukan somebody, dia nobody. Tapi Tuhan pun ngomong sama dia dan dia dengar suara Tuhan. Ya, dia tahu isi hati Tuhan. Walaupun Tuhan nggak pernah ngomong sama dia, tapi dia tahu persis isi hati Tuhan. Nah ini lebih levelnya lebih tinggi, sister. Kalau kita dengar suara Tuhan, mungkin itu masih biasa. Tapi kalau kita sampai tahu apa maunya Tuhan dalam hidup kita, itu luar biasa. Ya, nah kita lihat iblis gemetar, sangat gemetar lah tadi dikatakan kita jadi kesayangannya. Satu lagi coba kita lihat. Bukti bahwa Tuhan sangat-sangat membela orang-orang yang peka dengan apa maunya Tuhan dan melakukan kehendak dia. Keluaran 23 ayat 22 dan 23. Keluaran 23 ayat 22 dan 23. Tapi jika engkau sungguh-sungguh mendengar perkataannya dan melakukan, ini saya katakan tadi, jangan hanya sekedar dengar, tapi harus melakukan. Dan engkau mendengar, ya, dan engkau mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, kata Tuhan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu, sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau pada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Sister, nggak main-main. Nggak main-main, sister. Dikatakan kalau kita mendengar dan melakukan, maka kita akan mendapatkan semua privilege daripada Tuhan. Pertama, milik kesayangan Tuhan. Yang kedua, dikatakan Tuhan yang akan melawan musuh-musuh kita. Apa musuh kita? Rumah tangga yang dalam keadaan goncang, ekonomi kita mungkin, atau masalah anak, atau masalah kesehatan, asalnya apa. Tuhan yang akan berperang. Nggak main-main loh. Kalau Tuhan yang berperang melawan musuh kita, nggak mungkin Tuhan kalah. Betul. Kalau kita yang berperang melawan musuh kita, kemungkinan besar kita bisa kalah. Mungkin paling banyak tuh imbang. Tapi kalau Tuhan yang melawan musuh kita, nggak mungkin kita kalah. Nah dikatakan tadi kepada siapa ini Tuhan berikan? Pada orang yang peka dan yang melakukan kehendak Tuhan. Nah apa yang diberikan panah berikutnya oleh iblis? Dia bikin panah bising, sister. Panah bising melalui intimidasi. Nggak mungkin laki lo, nggak mungkin anak lo, nggak mungkin ekonomi lo, nggak mungkin lo bisa menang. Itu panah bising daripada si jahat. Karena iblis nggak mau kita sampai bisa dengar apa katanya Tuhan. Dikatakan di sini, panah bising, bagaimana dengan kita? Ya, ini panah bising dipakai sama si jahat, ya. Panah bising dipakai oleh si jahat. Nah, makanya si sister di sini, ya. Saya mau kasih tahu ya. Jangan terlalu banyak dengar TV kalau ini membuat imanmu nggak bertumbuh. Karena itu semua panah bising. Jangan banyak mendengar kanan kiri depan belakang kalau buat imanmu nggak bertumbuh, ya. Jangan baca juga misalnya sekarang WA yang membuat imanmu. Ini kedengaran semuanya? Dengar Bu, dengar. Dengar ya. Nah, ini panah bising. Nah, ini panah bising bukan panah daripada Tuhan. Ini bukan daripada Tuhan. Segala sesuatu yang membuat engkau bising sampai tidak bisa mendengar suara Tuhan itu daripada si jahat. Ya, ada satu lagi yang sering kali membuat kita nggak bisa dengar Tuhan. Tahu apa? Namanya panah mendayu-dayu. Tahu mendayu-dayu? Yang enak didengar, yang enak didengar. Misalnya apa? Nonton film ya, sister. Percayalah. Saya dulu nggak gitu ngerti, tapi saya lihat kalau kita mulai terpaku kepada sesuatu yang membuat kita sampai nggak punya waktu mendengar suara Tuhan, itu nggak mungkin daripada Tuhan datangnya. Saya kemarin sampaikan sama klien, kan aku terjebak nonton Korea berjam apalagi Koreanya panjang banget, luar biasa. Jangan anggap enteng dengan segala sesuatu yang membuat engkau sampai tidak punya waktu untuk mendengar suara Tuhan. Ini waktunya kita harus kasih waktu khusus. Engkau hanya bisa 1 jam, nggak ada masalah, kasih 1 jam khusus untuk Tuhan. Matikan HP, engkau mendengar Tuhan mau ngomong apa. Tuhan nggak ngomong hari ini, nggak ada masalah. Besok lakukan lagi hal yang sama. Tapi betul-betul fokus ya. Nggak sambil makan permen, nggak sambil ini. Kalau bisa dengan puasa, engkau akan cepat mendengar suara dia. Tuhan tuh ngomong cepat sekali. Ya, tergantung daripada hausnya kita. Makin engkau haus dan lapar, makin Tuhan akan langsung datang. Makin engkau tidak haus, sama seperti waktu kita dibaptis oleh Roh Kudus. Ya, semua dari baptisan Roh Kudus di sini. Ya, waktu kita, saya masih ingat, yes. Waktu aku dulu baptisan Roh Kudus, saya dari Amerika pulang. Saya bilang apa lagi nih kayak orang gila semua jerit-jerit. Saya nggak dapat apa-apa loh. Tapi waktu saya betul-betul merendahkan hati saya, Tuhan aku mau Tuhan. Gak lama sister, waktu saya lagi didoakan, tiba-tiba pendetanya lewat, langsung bisa berbahasa roh.
Tapi bukan berarti harus berbahasa roh semua. Kalaupun belum bisa, enggak ada masalah. Tapi intinya kehausan kita sama kelaparan kita, itu yang akan membuat engkau cepat akan dikenyangkan. Tapi kalau kita enggak haus, enggak akan. Kalau enggak betul-betul, Tuhan, aku mau dengar suaramu, Tuhan, bicara Tuhan, aku mau dengar Tuhan. Kalaupun enggak dengar, enggak ada masalah. Tapi Tuhan akan bisa. Bagaimana cara mendengar suara Tuhan, Bu Indri? Melalui firman, bisa. Melalui mimpi, bisa. Melalui keadaan, bisa. Itu engkau akan dapat ada seperti itu. Pernah nggak ngalamin sister-sister? Saya mau tanya, yang sudah ngalamin mendengar suara Tuhan di sini. Kalau saya percaya, yes, ya, via Fabiola pasti, aku bisa rasakan. Tapi ya saya yakin bukan hanya Fabi, semua pasti pernah mendengar suara Tuhan. Hanya kadang-kadang kita nggak yakin dan kita nggak pertajam. Kalau udah mulai dengar, besok bikin lagi sampai engkau betul-betul mendengar, sampai engkau bisa bicara kapanpun sama dia. Itu kata Ibu Angki ya. Sampai lagi engkau di mall pun engkau bisa dengar suara dia. Tapi bukan berarti tiba-tiba misalnya ada ngomong, misalnya, bukan seperti itu. Saya nggak ngajarkan seperti itu ya. Tapi intinya engkau bisa teduh. Waktu menghadapi masalah Tuhan bilang, tenang anakku. Itu Tuhan akan bicara dengan jelas seperti itu ya. Nah, yang kelima ya. Yang kelima, apa bonus yang Tuhan berikan pada wanita yang nggak penting namanya ditulis ini? Kata Tuhan begini, aku berkata padamu, Matius 26 ayat 13, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Luar biasa. Sister, ini nggak main-main loh. Dimanapun Injil diberitakan, ini bicara tentang satu penghargaan yang luar biasa. Apapun yang dilakukannya, perhatikan ya, nggak disebut namanya lagi-lagi ya, tapi yang dilakukannya, ternyata apa yang kita lakukan untuk Tuhan, itu yang tetap Tuhan ingat dan dicatat dalam kerajaan surga. Jadi bukan masalah sekarang hanya sekedar Kristen, tapi apa yang kita lakukan yang membuat Tuhan disukakan, yang sesuai dengan maunya Tuhan. Makanya bagaimana kita tahu maunya Tuhan kalau kita nggak mendengar suara Dia? Bagaimana cara mendengar suara Dia? Gampang, very simple. Kasih waktu khusus buat Tuhan. Kasih waktu khusus buat Tuhan. Latih diri kita. Karena latihan badani itu terbatas. Tapi latihan ibadah itu luar biasa. Ya, ini waktu-waktunya kita. Nanti mungkin Feb, kamu kapan-kapan kamu bisa share. Ya, aku yakin ya. Kamu aku bisa rasakan. Kamu Tuhan pakai untuk doa itu luar biasa. Tapi aku percaya itu akan transfer pada semua LBC. Ya, karena itulah namanya komunitas. Satu yang mendapatkan sesuatu itu akan transfer ke bawah. Eva juga engkau akan dipakai luar biasa. Semua kita akan dipakai secara luar biasa dengan cara yang berbeda. Ya, tapi waktu kita share, ini akan membuat jadi semua jadi pengen tahu pengen tahu. Saya aja sejak bergaul dengan Angkia, saya antusias pengen dengar apa yang maunya Tuhan dalam hidup saya. Masa cuma hanya Angkia aja yang dengar? Kita semua bisa mendengar karena kita adalah mempelainya Tuhan. Nggak mungkin kalau kita mempelai Tuhan, kita nggak pernah diajak ngomong sama dia. Tidak mungkin ya. Nah, dikatakan tadi, itu luar biasa. Nah, pada hari ini mari sister, ya, saya sudah hampir selesai. Dikatakan tadi ada berapa panah tadi? Ya, kalau nggak salah ada 5 panah. Nah, satu lagi panah yang berbahaya. Tahu panah apa dalam kisah ini? Panah, dikatakan si murid-murid, seperti pemborosan. Hati-hati dengan namanya panah hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Apapun yang kau lakukan, jangan hitung-hitungan. Sampai kapan Tuhan aku bikin seperti ini? Makin kau hitung-hitungan, makin kita tidak akan bisa pegang dengan maunya Tuhan. Lakukan aja dengan tulus ya. Masalah waktu, masalah upah, masalah balasan daripada Tuhan itu bukan urusan kita. Tapi lakukan tanpa hitung-hitungan. Stop pakai kalkulator, jangan pakai simpoa. Amin. Tuhan berkati sampai di sana. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Eva, silakan Eva. Luar biasa, Bu. Terima kasih banyak firman-nya. Eva. Ya, thank you Ibu. Hari ini kita masuk puasa session kedua, Bu. Kita selalu diberkati. Ya, kita terus belajar ya, seperti yang Ibu udah bagiin semuanya. Dan saya LBC juga ada LBC YouTube. Jadi kalau teman-teman yang tadi, kalau saya lihat kalau Ibu share saya tutup firman juga, Ibu kan share-nya cepat tuh Bu. Kita balapan terus. Jadi saya pikir kita kan punya YouTube. Saya tadi udah coba sih gitu. Ibu ngomong, saya cuplik di chat. Tapi akhirnya saya pikir kita kan ada YouTube. Mungkin kita bisa dengar 2-3 kali lagi sambil kita mencatat, sambil merenungkan apa yang Ibu sudah bagiin. Tapi saya atas nama LBC mengucapkan banyak terima kasih sama Ibu Indri yang selalu memberkati kita. Dan kita masih ada 2 sesi lagi, 2 hari lagi. Puasa session kedua ini, nggak tahu kita mau berapa session ya Bu ya, tapi yang pasti besok aku pesen satu ya sama LBC, kalian tuh baik luar biasa. Eva, Ibu nggak usah dikasih PK ya jangan ya, karena Ibu nggak cari pelayanan lu sayang ya, kalian baik luar biasa cantik. Kalau semuanya diberkati nggak apa-apa Bu. Iya, tapi pokoknya nggak usah. Kita saudara, kita sahabat ya. Ibu, soalnya aku antusias banget sama kalian, karena dengan aku sama kalian aku dapat banyak sister, tahu nggak?
Jadi saya sendiri diberkatin gitu loh. Karena terus terang ini kan jadi suatu hal yang wah luar biasa Tuhan. Tadi juga Erik juga luar biasa ya. Jadi sister, kalian tuh luar biasa. Aku sayang banget sama kalian ya. Pokoknya tolong ya, betul-betul ya. Nanti Feb ya, kayak Eva juga ya, Eva. Kamu itu aku lihat dari segi kamu punya komitmen. Komitmen kamu itu, kamu betul-betul itu kalau udah komit sama Tuhan tuh kamu jalanin. Terus terang, saya sangat diberkati dengan yang kalian bikin di YouTube ya, karena aku sendiri bisa dengar diriku. Aku kadang-kadang nggak dengar apa yang ngomongin soalnya gitu loh. Jadi aku juga koreksi. Karena bukan berarti ibu ngomong semua udah ibu bisa lakukan loh. Itu juga bisa remind me gitu loh. Nah, jadi makanya itu kalau bisa nanti apa tuh namanya itu kalau bisa bagus ya, Pak. Kan Ibu kan udah 4 kali tuh. Hanya kemarin baru 2 Ibu terima, Pak. Kalau bisa Ibu dapat. Jadi Ibu juga untuk mengingatkan Ibu sendiri, sayangku ya. Oh, udah ada semua sih, Bu. Cuman mungkin kemarin nanti aku iniin lagi deh. Boleh ya, kirim ada ya. Yang lain ya. Oke. Terus nanti boleh kalau nanti ya kita coba ya. Harusnya ada nanti ya. Coba kalau Tina bisa atau siapa bisa, kita mungkin bisa ngerangkumin. Ibu kan udah ada trik-trik keberapa tuh? Yes. Sekarang ini sudah ke-14 loh. Betul. Nah, jadi gini sister. Yes, sudah 14. Ya, sudah ini. Tunggu sebentar. Bukan 14, sebentar. Kedua 13 ya. Nanti coba saya juga atau mungkin teman-teman juga ada yang mau kita sambil ngedengerin Ibu lagi kita coba rangkumin dari hari pertama tuh apa tuh? Yang malam hari itu, Bu. Ya, sis, aku tantang kalian di sini ya. Siapa di sini yang penulis? Kalau memang bisa penulis, ayo LBC keluarkan. Ayo Tina tuh. Ya, sebenarnya ada Tina yang luar biasa. Bikin nanti ini dibuat jadi kayak tulisan, kayak buku yang tentang 100 siasat si jahat. Ini nanti produk daripada LBC. Nanti itu kalian bisa nanti kita cetak sama-sama. Ya kita share tentang cost-nya, nggak ada masalah buat Ibu gitu loh. Nanti kita bisa bagi-bagi. Tapi bikin menarik. Ini PR baru buat LBC. Ini LBC luar biasa bisa mencetak buku 100 siasat si jahat. Halo sister, ya mau nggak? Iya Bu, nanti dibikin timnya Bu. Iya, bikin tim. Nah, bangun nanti tim. Nanti dibantuin Tina, nanti dibikin tim. Iya, ayo. Ya karena ini kalau kita masih dipakai Tuhan, sister, yaitu itu orang pilihan Tuhan loh. Jangan ditolak, karena ditolak nanti Matias yang datang. Betul? Ibu udah sampai itu kan? Yang tentang Matias tadi datang. Jangan jadi ngejago, jangan jadi Yudas gitu loh. Nggak mau Tuhan kasih Matias gitu loh. Nah, makanya nanti kalau mau ini kita sampai 100 nanti kita bikin buku. Nah, jadi dari mulai sekarang udah dirangkum ya. Bukunya buat yang menarik. Nanti lihat contoh-contoh buku yang menarik. Nanti kalau kita bisa cetak bisa 1000, gimana? Ibu bisa bagi-bagi kepada Ibu. Nanti kita betul-betul jadi berkat, sister. Karena ini bahasa sehari-hari. Ini nanti kalian boleh mau tambahkan silakan, nggak ada masalah buat Ibu. Tapi intinya tentang si trik-trik ini. Karena orang banyak nggak sadar tentang tadi prioritas yang salah, tentang yang diputar balikan, ya tentang tadi kalkulator. Itu kan sepertinya kan udah pernah dengar, tapi kadang-kadang kita lupa. Nah, jadi dengan di sini nanti kita bikin. Jadi pokoknya mana Tina? Tina yang mana? Ini baju putih. Yang mana Tina? Saya Bu. Tina, mana Tin? Mana saya Tina? Bu. Aku lihat mana sayangku. Wah, dia jagoan mencatat Ibu. Nah, Tin, jadi gini sayangku, kamu dapat PR lagi ini. Jadi kalian ini akan ada nanti penulis yang luar biasa LBC, nanti ada pendoa yang luar biasa LBC, nanti juga ada pembicara. Nah, Eva, kamu juga punya potensi luar biasa loh sayang. Ya, nah jadi itu jangan disia-siakan. Pokoknya setiap perkara kecil satu, Tuhan kasih nanti 2, Tuhan kasih 5, Tuhan kasih 10 ya. Karena Ibu akan pensiun ya. Nanti kalian akan keluar jadi wanita-wanita yang luar biasa ya. Karena saya udah 60 tahun sister, nggak mungkin aku sampai 100 tahun kayak gini terus, betul? Bisa Bu. Ya, jadi intinya di sini ayo kita coba kita Tuhan apalagi itu yang Tuhan tunggu dari kita. Apalagi yang bisa aku lakukan untukmu Tuhan? Karena Tuhan udah terlalu baik. Jangan lagi minta sekarang, tapi kita yang sekarang offer ke Tuhan. Tuhan, saya bikin apa? Itu yang Tuhan inginkan. Wanita peka lakukan itu. Amin. Ya, nanti kita coba dari LGC merekap karena ini udah pertemuan kita dengan Ibu yang kelima. Yes, yang kelima, jadi, betul. Kelima dan ada beberapa sesi yang dapat 4 trik gitu ya Bu ya. Oke, nanti kita coba rekap sama Tina. Iya. Kalau bisa aja, jangan juga jadi stres. Ibu juga nggak mau kalian jadi stres. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Tapi Ibu rasa fun kok, seru kok Bu. Iya, seru. Nanti nggak usah mesti masalah bagus apa nggak bagus. Mau biasa pun it's okay sayang. Nanti kalau perlu kita merangkum lah Bu. Kayak kita merangkum puasa LBC dari sesi Ibu Indri, kita dapat apa aja Ibu sudah bagikan ayat-ayat. Saya cukup bagus. Nanti saya juga akan coba. Nah, coba nanti ya. Nanti kalau misalnya udah bagus rangkuman kalian, nanti aku cari editor untuk bikin itu jadi seperti cerita. Nah, itu nanti bisa
Nggak ada yang mustahil. Kalau buat ibu sih pokoknya Tuhan mau pakai apa aja, Tuhan ayo Tuhan, nggak ada masalah ya. LBC soalnya luar biasa. Oke, aku doa ya, dan kita tutup dengan doa sayangku ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, luar biasa Tuhan. Di mana di tempat ini aku boleh bertemu dengan adik-adikku yang cantik, yang luar biasa, yang baik, yang sayang sama Tuhan. Tuhan pakai LBC sekali lagi Tuhan, apapun yang kami dapat selama ini udah hari kelima Tuhan. Kami mau terus Bapak untuk ambil puasa, untuk kami boleh Bapak, sampai kami boleh betul-betul Bapak menikmati Engkau dan yang makin peka dengan maunya Tuhan. Karena kepekaan itu ternyata sangat penting di matamu Tuhan. Engkau menjadi pembela kami waktu kami peka dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati Eva, berkati juga untuk Feb, berkati juga untuk Erik tadi, berkati juga untuk semua, dan juga Tina yang akan merangkum, berkati semua yang gak bisa disebut satu persatu Tuhan. Wanita cantik luar biasa sayang Tuhan, Engkau yang akan membela kehidupan setiap kami Tuhan. Kau adalah pembela kami yang luar biasa, pembela kami yang tidak pernah setengah-setengah, pembela kami yang sangat-sangat kami butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. 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 Thank you. Oke, ya, Ibu Jadi boleh live ya. Iya, Ya, oke. terima Ya, kasih silakan, Ibu. Bu, terima kasih. Sampai besok jam 1 ya, Bu. Bye sayang. Yes. Sampai besok jam 1 Jumpa Ibu. kembali besok. Saya sedikit pengumuman aja buat teman-teman mungkin yang masih kemarin belum update. Jadi kita akan ketemu Ibu kembali ya jam 1 besok siang, dan Senin jam 1 besok. Senin, kalau bisa jam 1 kurang 10 atau kurang 5 udah masuk. Jadi jam 1 kita udah mulai. Betul. Lupa. Jam 1 tank tuh kita udah mulai. 5 menit sebelumnya kita udah siap, udah buka video. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah buka video. Kita semua diberkati. Selamat